Baik, Ustadz, ada yang menarik nih. Ada yang bertanya tentang statement salah seorang ustadz yang menyebutkan katanya kaidah umum nasab keturunan itu dari pihak laki-laki atau ayah, bukan dari wanita atau ibu. 3 putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Qasim, Abdullah, dan Ibrahim, diwafatkan Allah ketika balita. Jadi sudah tidak ada lagi keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada sekarang adalah keturunan Hasan dan Husain cucu Nabi, yang nasabnya ke Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Rasulullah. Ini statement yang diungkap oleh salah seorang ustadz. Gimana menurut antum? Ustadz _UK_ Sumeru. Jadi berarti ya itu diragukan keustatannya. Berarti belum ustadz. Kalau statement begitu berarti belum makomnya ustadz. Mengapa? Memang ya untuk urusan nasab itu melalui laki-laki. Tetapi untuk nasab kepada Rasulullah yang mengatur Rasulullah, dan Rasulullah bilang bahwa keturunan beliau melalui Ali, ya sudah selesai. Itu Rasulullah yang mengatur, kita mau apa? Karenanya ini sebenarnya agak perlu ditanyakan seperti ini, nggak perlu. Kalau ada orang ngaku ustaz terus dia pemintar seperti itu, berarti belum makomnya ustaz. Jadi mungkin masih perlu belajar. Atau mungkin ustaz instan ya, ustaz instan belum belum banyak belajar kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, karena memang ya di dalam kitab-kitab hadis ya diterangkan dalam kitab tafsir ya, ketika menafsirkan surah Al-Ahzab itu juga ada keterangan seperti itu. Di kitab-kitab sirah, di kitab-kitab hadis juga ada keterangan seperti itu. Jadi keturunan Hasan dan Husain, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ke bawah itu termasuk Ahlul Bait. Dan memang Ahlul Bait Rasulullah yang melalui Sayyidina Ali, memang. Itu Rasulullah yang mengatur. Jadi ini sudah selesai sebenarnya. Berarti mungkin juga karena ada kedengkian dalam hatinya atau kehasutan. Bisa nggak orang yang begini termasuk kategori yang menganggap bahwa Nabi itu abtar? Nggak ada keturunan. Kalau yang dimaksud abtar itu kita nggak tahu ya, mungkin dia ini. Jadi begini, dalam sejarah peradaban Islam itu ada kelompok yang namanya Nasibi. Kelompok Nasibi ini kelompok yang benci Ahlul Bait. Jadi kelompok yang benci Ahlul Bait itu disebut dengan Nasibi. Mungkin orang ini terpengaruh golongan Nasibi. Ada kelompok yang berpaham Nasibi, buat tulisan atau statement lalu dia terpengaruh dan belum belajar. Dan saya kira dia kalau seperti ini dia gak tahu. Saya rasa dia belum tahu penafsiran inna syani'aka huwal abtar. Saya kira belum tahu. Karena yang gini-gini gak tahu, apalagi tafsir. Karena ini kan surat Al-Kautsar bagian belakang ini. Ahlul Bait ini surat Al-Ahzab lebih depan. Mungkin ini surat Fatihah belum belajar pula tafsirnya. Jadi ini kan sudah ke belakang. Saya kira ya kita tidak bilang dia ini termasuk yang memvonis Rasulullah abtar. Saya kira belum ngaji lah, belum belajar. Karena ini penafsiran abtar itu di surat bagian belakang. Yang Ahlul Bait itu agak ke depan. Mungkin surat Fatihah belum tahu juga penafsirannya. Karena dia nggak tahu. Iya. Terus apa hukumnya kalau dia sampai mengatakan bahwa tidak ada lagi keturunan Nabi, sudah tidak ada lagi? Ya, dia hukumnya haram, dosa besar dia. Gak boleh seperti itu, karena dia bukan ahli ilmu tapi berfatwa.
orang yang bukan ahli ilmu lalu berfatwa, itu dosanya lebih besar daripada berzina dan mencuri. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, orang awam itu seandainya berzina atau mencuri itu lebih bagus daripada dia berfatwa. Ya, termasuk ustadz yang statement tadi itu. Jadi dia belum belajar. Kalau seandainya Nabi laukana Rasul bainana, menghadapin orang-orang yang berpikiran picik begini, mungkin sudah turun surah khusus buat dia. Ya, sama seperti surat yang diturunkan buat orang yang menghina Nabi. Allah itu sangat menjaga betul perasaan Nabi SAW. Ya, itu surat Al-Abtari itu orang Quraisy ya, ada orang musyrik dari Quraisy yang bilang begitu. Akhirnya turun surat itu. Ada lagi Ustaz statementnya yang kurang enak, dengan segala ketidaktahuannya dia berani menyampaikan begini. Habib atau Habib dalam kurung itu bahasa Arab. Artinya orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan banyak manusia. Habib itu tunggal. Habaib itu jamak katanya. Bukan berarti keturunan Nabi SAW. Statementnya jelas sekali itu. Ya, ini gak ngerti Habib. Jadi memang apa namanya? Seperti disebutkan oleh Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam Tajul Arus min Jawahiril Qamus, istilah Habib ini awal mula kan digunakan untuk keturunannya Sayyid Abdullah Al-Idrus. Jadi golongan Ahlul Bait dari Hadarimah, dari Hadramut. Jadi anak cucu beliau kemudian dipanggil Habib. Habib itu ya Ahlul Bait dari keturunan beliau. Memang di daerah-daerah lain itu tidak dipakai. Kalau di daerah Maroko di Mesir, keturunan Sayyidina Hasan dipanggil Syarif. Kalau dari jalur Sayyidina Husain dipanggil Sayyid. Itu dalam kitab-kitab. Nah, sejak kira-kira abad ke-10 Hijriah di Yaman, untuk keturunan Sayyid Al-Idrus itu dipanggil Habib. Dan ini istilah. Dan istilah Habib itu artinya dicintai. Mengapa dicintai? Ya karena memang para habaib yang dari Yaman dulu itu selain mereka memang ahli ilmu, mereka juga orang yang bersih, orang-orang sufi, orang cinta pada mereka. Akhirnya mereka dipanggil Habib. Dan sampai sekarang anak cucunya juga dipanggil Habib juga. Ini istilah sebenarnya. Coba dibaca di kitab Tajul Arus, itu yang siapa yang pertama kali dipanggil Habib. Ada dijelaskan itu. Kira-kira sejak abad ke-10 Hijriah itu. Dan mungkin Habibana lebih tahu masalah ini. Baik. Jadi dia kan istilah saja Habibana. Iya. Gak ngerti. Betul. Jadi istilah itu jangan dikarang, tapi dipelajari itu bagaimana ceritanya gitu. Iya, artinya harus komprehensif, tidak hanya berani menyampaikan istilah satu arah, tapi tidak menjelaskan seperti tadi, kan berbeda. Malaysia Sayyid, Malaysia itu terkenal as-Sayyid. Kalau ya, ada Khan, ada di negara mana itu dipanggil Khan ya? Di India ya, India Pakistan. Ya. Pakistan. Jadi kalau di masa-masa klasik itu, kalau keturunan Sayyidina Hasan dipanggil Syarif atau Ashraf. Kalau Sayyidina Husain dipanggil Sayyid. Kemudian sejak kira-kira abad ke-10 ada istilah Habib di kalangan Alawiyin, Hadarimah, Hadramaut. Itu perkembangan istilah itu, dan itu biasa dalam peradaban manusia, seperti itu biasa. Jadi gak perlu ditimbulkan persoalan. Kita ini ya perlu tahu lah sejarahnya bagaimana. Lalu dibuat statement ya untuk apa namanya? Untuk menyampaikan ketidaksukaan. Nah itu justru itu tidak bagus itu. Betul. Dari statement bisa disimpulkan ada narasi kedengkian, kehasutan dan kebencian. Betul. Ya, dan ini mungkin pelajaran buat kita untuk selalu menjaga hati. Kalau kita nggak bisa mencintai, jangan kita membenci.